Allah bertajalli atau menampakkan dirinya itu hanya sebagai simbol mengambil satu tempat pada gunungnya, ya. Tetapi hakikatnya Allah tidak bertempat secara permanen atau secara insidental, tentunya tidak. Dan itu sangat mustahil bagi Allah menempati ruang dan tempat, ya, yang sering kita bahas itu. Jadi tajalliat Allah pada gunung itu hanya bentuk isyarah, ya. Sekali lagi bentuk isyarah, ya. Artinya Allah bisa saja bertajalli kepada siapapun, ya, siapapun yang dikehendaki oleh Allah, ya. Terutama para nabi, para rasul dan para wali, ya, yang dicontohkan oleh Nabi Musa maupun Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pengertian tajalli menurut para kalangan arifin itu adalah Allah menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain. Itu artinya tajalli, ya. Tentunya dengan kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan nurnya, ya, yang tentunya sangat berbeda, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, ya. Ya. Makanya Sayyidina Ali memberikan satu landasan yang kuat. Beliau berkata, laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqa makana wa zamana, ya. Ya. Oleh karena itu, untuk pembahasan untuk selanjutnya yang kemarin sudah kita bahas, gunung beberapa sudah menawarkan diri. Yang terpilih adalah Tursin, yaitu Bukit Tursin, ya. Ini sudah kita bahas. Dan yang berikutnya adalah ini sudah sebenarnya, ya, yang ketiga yaitu ja'alahu dakkan. Ja'alahu dakkan, ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung, kemudian ja'alahu dakkan itu dijadikan gunung hancur, ya, hancur luluh. Ini artinya ketika seseorang itu mencapai tajalliannya Allah, itu harus diproses, ya. Diproses dengan perjuangan yang sangat panjang, ya. Ya, tidak kemudian bentuk instan, tidak, ya. Jadi Allah ingin bertajalli itu adalah proses yang panjang, ya. Tentunya melalui beberapa perjuangan demi perjuangan, melalui kesungguhan yang serius dan istiqomah, ketekunan, sampai menemukan makom fananya itu, ya. Baru kalau sudah masuk makom fana yang disebut fana ul fana, fana ufillah, baqa'u billah, ya. Nah, ini terwujud tajalliannya Allah itu. Nah, menurut teori lain ada istilah lain yang disebut fana ul fana, fana ufillah, wa baqa'u billah. Itu teori lain mengatakan ada istilah takhalli, tahallilan, tajalli, ya. Takhalli itu artinya pengosongan diri dari segala sifat-sifat yang tercela, ya. Ini pengosongan diri dari sifat-sifat yang tercela, itu makom takhalli, ya. Lalu kemudian naik tingkatan tahalli. Tahalli adalah menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Baru masuk tajalli, kenyataan Tuhan, yaitu mengosongkan pikiran dan hati dari segala macam persoalan makhluk, baik dunia maupun yang lain, ya. Jadi intinya adalah pengosongan dalam arti fana, segala yang fana, ya. Baik pikiran maupun hati itu fana, ya. Nah, baru kita masuk merasa lezat kemanisan tentang tajalliannya Allah itu tidak bisa diungkapkan. Kalau istilah kitab kuning itu menyebut rasa yang tiada berasa, ya. Nah, ini semua sudah jelas, sudah nyata, ya. Itulah yang disebut mukasyafah, ya. Jadi tajalliat keesaan Allah itu adalah mukasyafah, kebukaan, ya. Seperti Nabi Musa pingsan dan gunung hancur, ya.
sehingga Nabi Musa sudah tidak mampu untuk bicara, ya. Mana Musa, mana gunung, mana Tuhan, itu sudah tidak bisa diungkapkan, ya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid itu adalah hakikat tauhid itu sebenarnya tiada lagi kalimatannya, ya. Syekh Junaid itu menegaskan bahwa hakikat tauhid itu artinya tiada lagi kalimatannya, ya. Jadi kalau kita masih menanyakan, berarti kita masih belum bertauhid yang sesungguhnya. Jadi tauhid itu menggugurkan kalimatannya. Yang sering saya sampaikan ada 4 kalimatannya yang selalu menggelitik, menunjukkan kegambangan hati, ya. Apa itu? Kaifa, kamata, dan aina, ya. Jadi ini adalah sebagai landasan tajalli. Jadi tajalli itu terungkapnya satu cahaya yang gaib, ya, atau immateri, ya. Jadi cahaya yang gaib itu bukan cahaya yang bisa dilihat dengan mata, bukan. Cahaya yang gaib bagi hati yang bersih, tentunya yang bersih dan suci, sehingga mampu menangkap cahaya daripada Allah, ya. Nah, biasanya untuk bisa bertajallinya Allah itu seorang salik, itu salik, ya, orang atau cara seseorang untuk menuju kepada Allah itu namanya salik. Karena orang di toreko itu ada suluk, ada salik, ya. Nah, seorang salik itu biasanya untuk menuju kepada Allah itu harus bertakholi dulu. Takholi tadi sudah sampaikan, itu takholi itu adalah berseni jiwa, membersihkan hati, ya, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Nah, ini prosesnya panjang ternyata. Tadi sudah sampaikan, bukan hanya bisa membalik tangan kemudian, apalagi kita banyak dosa, banyak hati kita masih banyak kotorannya, ini sangat mustahil Allah itu bisa bertajalli kepada kita, ya. Jadi untuk bertajalliannya Allah itu seorang salik itu harus bertakholi dulu, ya. Takholi itu artinya membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, ya. Membersihkan atau menjernihkan hati dari kotoran-kotoran hati atau kotoran jiwa, ya. Banyak sebetulnya kotoran hati. Jadi kudu bersih, lek duwe sifat-sifat atau masih memiliki penyakit atau kotoran hati, ini nggak bisa diharapkan untuk tajalliannya Allah, ya. Yaitu diantaranya syirik, hasud, iri, drengki, riya, ya, ujub, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu adalah kotoran-kotoran hati. Nah, tugas salik itu adalah pertama kali kita nggak usah membayangkan tajalliannya Allah dulu. Kita harus bertakholi atau harus membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela tersebut, ya. Sedikit saja hati kita ada sifat syirik, hasud, iri, drengki, riya, ujub, sombong, membanggakan diri dan sebagainya, nah, ini nggak akan bisa ketemu, ya. Makanya kenapa orang bertauhid itu biasanya ciri-cirinya itu lebih banyak legowo, menerima keadaan, ya, tidak banyak protes, ya. Itu ciri-cirinya seperti itu. Namun demikian bukan berarti orang bertauhid itu lemah, tidak. Tapi mereka lebih mengedepankan hanya kembali kepada Allah, ya. Ya, itu laku-laku yang bersifat batiniah. Sedangkan secara syariat lahiriah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus diwujudkan memang, ya. Contoh sekarang terjadi atau yang sudah lagi ngetren, ya, dari pemerintah dalam hal ini Menteri Agama memberikan surat edaran atau apa istilahnya dengan mengecilkan suara azan, ya. Dan mereka mengistilahkan dengan bahasa seperti anjing yang menggonggong. Nah,
Nah ini kita bukan syirik, bukan kita kemudian tidak mau tahu ya. Tetap kita ya harus antipati kepada mereka. Karena apa? Karena mereka secara syar'inya tidak sesuai. Ya. Sampai kiamat pun komandangan azan itu harus, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya baru kali ini terjadi di Indonesia azan itu. Bahkan pada satu riwayat dari azan itu banyak orang-orang yang kafir atau non muslim itu akhirnya menjadi mu'alaf, masuk Islam gara-gara mendengar suara azan ya. Nah ini aneh sebetulnya, ada apa ya? Makanya di Indonesia ini kita harus introspeksi diri ya, kondisi zaman yang sekarang. Kula tetap berkeyakinan bertauhid itu adalah satu pegangan utama ya. Nah kita tidak boleh juga membabi buta kemudian anarkis, tidak. Kita kembali bertakholi itu salah satu diantaranya juga meredam kemarahan ya, ya. Itu salah satu bentuk bertakholi ya. Nah itu kan ada cara sendiri, medianya ada, entah apa yang mampu punya kemampuannya seperti itu. Tapi paling tidak minimal diri kita, keluarga kita, satu golongan kelompok kita, jamaah kita itu harus kita bekali, ya. Memang sering saya sampaikan bahwa bertauhid itu cenderung bahasa wong Jawa ini seakan-akan ngenteng no itu ya. Tapi sebenarnya tidak ya, tetap kita berupaya untuk itu ya. Makanya kita harus menseimbangkan antara syariat dengan hakikat ya. Kita nggak boleh jalan sendiri-sendiri ya. Ketika kita berbicara syariat, kita tidak boleh melupakan hakikatnya, karena supaya kita tidak kebablasan. Begitu pula hakikat kita juga tidak boleh melupakan syariat. Itu penyeimbang ya, Nah begitu. Jadi seorang salik itu kita tidak usah mengimpikan tajaliannya Allah ya. Kenapa? Karena selama kita masih belum bertaholli dan bertahalli, kita tidak akan pernah menemukan tajalinya Allah. Begitu pula Rasulullah SAW itu mengajarkan mi'raj adalah selama kita belum memproses diri kita minal masjid ilal masjid, itu sebetulnya taholli ya, membersihkan diri kita ya. Karena masjid itu identik suatu kejernihan hati ya. Sering sampaikan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Itu tahalli ya. Baru diproses dengan tahalli, perwujudan lakunya itu bentuk ubudiyahnya. Artinya setelah kita bertahalli, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela di dalam hati kita, menghilangkan kotoran hati, syirik, hasud, riya, ujub, sum'ah ya, takabur dan sebagainya. Itu kemudian masuk setelah bertahalli, seorang salik harus naik atau masuk bertahalli ya. Bertahalli itu artinya menghiasi diri dari sifat-sifat yang dipuji ya. Apa sifat-sifat yang terpuji itu? Yaitu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bentuk zikir, ibadah dan lain-lain. Nah itu dikuatkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahadan ya. Jadi barang siapa yang mengharap untuk perjumpaan dengan Tuhannya, atau barang ringkesan ini sapane wong sing mengharap untuk tajaliatnya Allah ya.
Itu perjumpaan sebenarnya. Liqa rabbi fal ya'mal amalan sholihan, maka hendaklah kalian mengerjakan amal soleh ya. Jadi amal soleh itu yaitu bentuk-bentuk ubudiyah ya. Ya, penyempurna, sering disampaikan itu bidayatul abidin nihayatul arifin. Jadi awal orang beribadah kepada Allah itu, endingnya itu adalah arifin, yaitu mengenal kepada Tuhannya. Dan ibadah kita itu dilarang, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Dan jangan sekali-kali kau mempersekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Tuhannya ya. Nah, itu betul penerjemah atau tafsir itu mengatakan seorang pun itu siapapun itu, siapapun, bahkan dirimu sendiri itu harus dihilangkan. Kadang-kadang orang menganggap bahwa tidak mempersekutukan Allah itu adalah ibadah-ibadah atau minta pertolongan atau menyembah kepada selain Allah. Padahal dirinya itu selalu membanggakan dirinya, amalnya, membanggakan kelebihannya dan sebagainya. Itu sebetulnya hakikatnya yang disebut mempersekutukan seorang pun itu dirinya sendiri itu juga ya. Ini salah satunya. Nah, itu prosesnya. Jadi tahalli, baru tajalli. Tajalli itu adalah Allah sendiri yang menghendaki. Allah sendiri. Kalau Allah menghendaki di mana Allah ingin bertajalli, kenapa kok terpilih dengan contoh atau gunung itu kita memberikan filosofinya para arifin ya. Jadi gunung dan laut itu punya jati diri, punya kepribadian yang tidak terkontaminasi dengan apapun ya. Jadi tondon-tondon ini seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya ayatnya adalah wa kharra Musa soikon ya. Dan Nabi Musa itu jatuh pingsan semaput ya. Semaput di sini adalah fana ya. Nah, fana itu timbul itu karena marifat ya. Kita nggak bisa maro-maro fana nih berzakat. Fana itu sumbernya daripada marifat ya. Orang yang sudah marifatnya tinggi, lama-lama dia akan merasakan sesuatu kefanaan dirinya ya. Jadi tugasnya dengan itu untuk mematikan diri itu nggak akan bisa ya. Ya nopo, ya ramuten marifatnya dulu ya. Ya. Ilingin ang pangeran itu ramuten dhisik. Ojo bayang no ya apa carane fana kaya Kanjeng Nabi Mi'raj itu prosesnya panjang. Ya. Jadi marifat itu ditimbulkan karena marifatnya yang sungguh-sungguh. Ya. Lek marifatnya asal-asalan kaya gini wasalam mari ngaji wasalam mari-mari. Sampai kapanpun kita belum bisa fana ya. Marifat itu diasah ya. Bahasa ulo marifat itu sebetulnya tidak bisa diraih dengan ilmu, tidak. Ilmu itu hanya media, sedangkan marifat yang sesungguhnya adalah bentuk laku yang kita rasakan ya. Hanya sekedar ilmu, banyak orang-orang intelektual itu bermarifat semua ya. Tapi tidak semua. Marifat itu termasuk orang-orang yang terpilih, tidak semua orang ya. Jadi kembali fana di sini karena ini kuncinya tajalliyatnya Allah itu dari fana. Fana itu ditimbulkan karena makrifat kita yang sudah bersungguh-sungguh ya. Tanpa kita bermakrifat dengan sungguh-sungguh sangat mustahil itu jenengan menemukan kefanaan diri ya. Jenengan itu masih belum menemukan jati diri kita, itu masih belum, yang disebut man arafa nafsa faqad arafa rabbah, belum gitu. Lho niki dalil toh, dalil itu teori ilmu nih, ilmu
Man arafa nafsa itu teori dalil ilmu nih. Tapi apa sejatinya man arafa nafsa? Nah, itu harus dikaji betul. Ma'rifatnya benar nggak kita? Ya. Jadi fana itu ditimbulkan karena ma'rifat. Nah, kefanaan ini itu akan berdampak kesirnaan, ketiadaan. Niku mboten kena digawe napa nggih? Dipaksa niku mboten saged. Sampai ingin mensirnakan diri itu tidak akan bisa. Fana itu. Fana itu berdampak kesirnaan diri. Ayo pun sampai sembayang coba nyoplok no awak, ngilang no awak dari iso. Bagaimana ini? Karena fana itu adalah satu-satunya jalan untuk Allah bertajalli. Loh, selama ini kita bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita bermakrifat itu bagaimana? Ya. Ini di mana nih yang sejatinya belum apa-apa kita. Atau boleh saya katakan ilmu makrifat kita kuasai. Tapi kemakrifatan itu masing-masing orang itu tergantung dari diri kita masing-masing. Ya. Jadi fana itu berdampak kesirnaan. Dan kesirnaan itu tidak bisa dibuat-buat, itu nggak bisa. Meremoyo nopo gaya sempleh nggak iso. Nggak iso. Si ono ae wujud awan isi muncul. Ya. Ya. Jadi kefanaan itu sebenarnya berdampak kesirnaan. Nah, bagaimana mewujudkan kesirnaan itu bisa dirasakan dalam diri itu? Ya, kesirnaan itu dituntut untuk adanya wujud prioritas. Tanpa tanpa merasakan adanya wujud prioritas, kesirnaan diri itu tidak akan pernah ketemu. Nopo nih wujud prioritas? Jadi itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat sing memiliki zat wajibul wujud, itu hanya Allah. Itu adalah wujud prioritas. Caranya mewujudkan prioritas nih. Talqin torek zikir ataqo itu sudah disampaikan sebetulnya. Ya. Untuk wujud prioritas itu bisa kita rasakan. Nah, setelah wujud prioritas itu nyata, maka disitulah tumbuh rasa mahabbah. Ya. Jadi tumbuhnya wujud prioritas itu memunculkan rasa mahabbah, rasa cinta. Kenapa? Karena hakikat mahabbah itu adalah teraihnya keindahan sang kekasih atau teraihnya keindahan wujud prioritas. Paham ya? Jadi sampai menguasai wujud prioritas. Ya. Jadi cinta itu adalah sudah menguasai keindahan wujud prioritas. Kalau sudah begitu, maka situasi apapun tidak akan pernah terpengaruh. Nah, ya. Makanya sing kalau sampai akan berkaitan masalah Isra Mi'raj itu adalah musyahadah atau ma'rifat, kemudian mukasafah dan mahabbah, itu wujud prioritas. Ya. Jadi ma'rifat, fana, cinta itu tiga tonggak seorang itu dikatakan wali. Ya. Aulia Allah, kewalian seseorang itu ditandai ma'rifat, fana dan mahabbah. Ya.
Jadi lek ana wali niku pun hakul yakin bisa dipastikan syaratnya wali itu kudu marifat. Paham ya? Kecuali wali murid ya. Lek waliullah niku syaratnya kudu marifat. Itu syarat. Apakah hanya itu? Tidak. Syarat pertama yang dilewati seorang wali itu marifat menuju kefanaan ya. Menuju ke kefanaan ya. Nah, setelah fana sampai dirasakan tidak ada yang lain karena keindahan sang kekasih. Sudah merasakan, kolbunya merasa satu cinta yang tumbuh kepada sang kekasih, yaitu wujud prioritas, yaitu hanya Allah ya. Niku ciri-ciri ini wali, tutup wali sing iso ngilang gak iso balik itu hakikat wali. Wami niki prosesnya seperti itu ya. Makanya tahapan itu sudah kita lewati semua. Niki teori Pak, teori. Makanya kalau setuju banget majelis-majelis ilmu seperti ini itu sangat penting ya. Dengan zikir tok tanpa ilmu nggih boten saged nyambung. Ilmu tanpa kita mengamalkan zikir juga tidak akan punya arti. Jadi keseimbangan itu penting. Ya, itulah tauhid ini sini luar biasa. Beliau mengajarkan itu. Ya, ya. Ini wali. Jadi kembali sebenar-benar tauhid itu sudah tiada lagi kalimat tanya kenapa dan bagaimana. Nah, Syekhul Akbar Ibnu Arabi niku wonten salah setunggal kitab Futuhatul Maqiyah niku mendefinisikan atau membuat klasifikasi tingkatan wali. Jika keliru memanai wali ini ya, klasifikasi tingkatan wali ya, dan tentunya sesuai dengan kedudukan wali itu sendiri ya. Jumlah wali itu tidak terhitung saking banyaknya ya, ya, tidak terbatas dan memang tidak dibatasi ya. Tetapi memang ada wali-wali tertentu memang dibatasi oleh Allah ya. Jadi misalnya wali autat ada cuma jumlahnya itu 4 orang ya. Jadi wali itu ada, tapi secara umum itu wali itu tidak dibatasi. Le nabi rasul itu ono batasi. Le pinten wali nabi pinten jumlahnya 120 ya. 124.000 ya, 124.000 ya. Le nabi le rasul 313 rasul sing wajib diweruhi selawi. Wong Islam wajib ngeweruhi rasul selawi gitu. Yaiku Nabi Adam, Nabi Lut, terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing wajib diweruhi. Jumlahnya nabi niku 124.000. Yeah. Jumlah rasul 313. Jumlah rasul wali tidak dibatasi. Dan khatamul anbiya ya, penutup para nabi dan plus rasulnya
wasallam. Dadi mantune Kanjeng Nabi lek ana sing mengklaim apa meneh akhir zaman, itu kita tidak wajib untuk beriman ya. Mboten wajib. Jadi gak ono nabi marini Kanjeng Nabi. Dan itu akan bakal terjadi sepanjang masa. Ya, dulu itu ono jenenge napa niku Adnan sapa iku. Sing tukang las itu ngaku-ngaku dadi nabi. Mari di penjara nangis. Ya, kemudian ono malih Ahmad Musaddiq ini. Ahmad Musaddiq itu lebih berani lagi, dia mengatakan Ahmad Musaddiq ini nanti mengkampanyekan syahadat Rasul diganti jenengi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Gendeng nih akhir zaman ya. Tapi kalau wali itu tidak dibatasi ya. Jadi lek umpama sampean kepingin daftar dadi wali iso, ada kesempatan ya. Tapi ojo potongane sing doan pangan ngono gak lulus itu ya. Banyak macam-macam wali ya.